Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga pengikutnya di akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi, Sekprod yang hadir, atau juga para DPL, KKN yang hadir, serta yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi peserta KKN Citra Rakyat Santang Karawang, baik itu dari PGMI maupun PIAUD, ya. Sesuai dengan yang telah kita jadwalkan, hari ini saya akan sharing terkait tentang bagaimana sih untuk menulis artikel populer sampai dengan penerbitannya di media online. Karena penulisan artikel populer ini menjadi suatu kewajiban, ya, sehingga nanti artikel populernya insya Allah akan disatukan dan dibuatkan menjadi buku. Ya, kita langsung saja. Ini gambarnya sudah terlihat sama suaranya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya, walaupun kita secara online ya, tatap mukanya, tetap tidak mengurangi pembelajaran kita atau sharing ilmu kita sore ini ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap dalam kondisi yang ceria ya, dalam kondisi yang bahagia. Karena kalau teman-teman lagi marah-marah atau lagi kesel, nggak akan masuk biasanya materinya ya. Ini saya mengutip buku Learning Revolution ya. Pembelajaran akan lebih efektif kalau pembelajaran tersebut menyenangkan. Ya. Mungkin nggak usah perkenalan lagi, langsung saja ya teman-teman. Hanya kalau misalnya ini apa, teman-teman mahasiswa KKN ya, ini nomor saya sudah ada di grup ya, alamat email saya, media sosial saya Facebook atau Instagram juga ada ya. Jadi tinggal kalau mau follow juga boleh. Ya. Ini ada salah satu kata yang menarik ya, mungkin sama ya, pas pelatihan jurnal ya pernah disampaikan. Kalau kau bukan anak raja ya, dan kau bukan seorang anak anak seorang ulama besar, maka jadilah penulis. Ya, kenapa? Karena kalau penulis ya insya Allah tulisannya akan kekal, tulisannya pun bisa dibaca orang kapanpun. Ya, ketika orangnya sudah tidak ada pun tulisannya masih tetap bisa dibaca. Ya. Nah, ini selintas saja teman-teman. Sebetulnya saya belajar menulis itu baru sih ya hitungannya dari apa akhir-akhir 2018 gitu ya, belajar menulis mulai dari menulis jurnal, kemudian saya tingkatkan lagi, saya pelajari bagaimana cara menulis buku, terus menulis artikel populer, yang terakhir saya belajar untuk menulis cerita ya, atau cerita-cerita yang non fiksi lah, cerpen gitu. Niatan saya sih pengen tahun ini bisa punya cerpen sendiri ya, karena dua cerpen yang saya tulis itu bergabung sama penulis-penulis yang lainnya. Materi kita hari ini, teman-teman, ada 5 materi ya. Jadi saya tidak langsung praktek ke menulisnya ya. Minimal teman-teman harus tahu dulu konsep menulis artikel populer, bagaimana menulis artikel populer di media online, membuat outline ya, outline artikelnya, terus kegagalan dalam menulis dan membuat akun serta upload artikel di media online ya. Nah, jadi seperti yang saya sharekan di saya informasikan di grup ya, paling tidak teman-teman punya foto ya, file foto yang ukurannya maksimal 5 MB, file foto pribadi. Ya, karena untuk buat akun itu memang tidak wajib ya akun Anda memiliki foto, tapi Anda nanti yang kewajibannya adalah punya foto, minimal satu foto, foto itu yang mencerminkan kegiatan. Ya,
Nah, misalnya di HP-nya nih atau di laptopnya ada foto apa pada saat kegiatan KKN, boleh nanti dipasang dulu untuk sementara. Nanti kalau udah fix mau ngangkat tema apa, tulisannya itu bisa dihapus ya, bisa diganti dengan foto yang lain. Karena untuk menyimpan atau membuat draft artikel itu minimal harus ada judulnya, harus diisi, ya, harus ada deskripsinya diisi, kemudian foto, foto kegiatan lah ya, foto apapun itu bisa, ya, teman-teman. Nah, oke, kita mulai saja ya, karena target pembelajaran dari penulisan ini teman-teman ya intinya sih tiga ya. Kalau kita hubungkan pakai taksonomi itu aspek kognitifnya paling tidak bisa merangsang teman-teman tahu ya apa sih, bagaimana artikel itu, tujuan dari menulis artikel itu apa. Terus turun lagi ke aspek afektifnya ya, rasa keingintahuan, lalu muncul kemauan gitu. Nah, minimal teman-teman mau memiliki semangat untuk menulis artikelnya. Dan yang terakhir tentu praktek ya, psikomotoriknya. Diimplementasikan bagaimana sih menulis artikel itu, tentu dipraktekkan. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep menulis artikel populer. Ya. Nah, yang teman-teman tahu artikel populer itu apa? Kalau artikel sendiri deh, artikel siapa yang tahu mungkin? Bisa di unmute. Yang teman-teman tahu soal artikel itu apa? Boleh dijawab atau kalau enggak ditik di kolom chat ya. Silahkan. Siapa yang mau jawab artikel itu apa? Ini pada diam-diam baik ini. Ya. Siapa yang tahu artikel itu apa? Artikel, ayo. Karya tulis. Oke. Grupnya Sumber Gede ya. Ya, karya tulis bisa masuk jenis artikel ya. Karena hasilnya ditulis gitu ya. Jadi sehingga bisa masuk ke karya tulis. Oke, terima kasih. Ya, ini eh, sebelum saya sampaikan tentang menulis artikel itu, pada dasarnya mungkin teman-teman Akang Teteh sudah terbiasa menulis ya. Walaupun sifatnya bukan menulis artikel, Pak, tapi tulisan-tulisan yang biasa gitu kan. Nah, ini statusnya Pak Edun nih, saudaranya Pak Edun, Mas Al ya. Nih, 5 menit yang lalu saya screenshot statusnya Mas Al ya. Ketika kamu berhasil, kamu dapat sesuatu. Ketika kamu gagal, kamu belajar sesuatu. Keduanya sama-sama penting. Atau ada yang nulis apa ini? Diary ya. Atau nulis semacam status di media sosialnya, atau menulis yang ada yang suka nulis yang sangat panjang gitu ya di apa, di Instagram, di Facebooknya berupa cerita gitu kan, atau reels dan lain sebagainya, ada tulisan itu sebenarnya cikal bakal teman-teman, karena artikel populer itu biasanya berisi opini atau ungkapan kita yang memang bahasanya pakai bahasa populer gitu ya. Ada yang sering nulis seperti ini ya. Kalau misalnya sering, silahkan ini saja jawab pakai iya, iya atau tidak gitu. Boleh diketik. Kalau pernah nulis seperti ini, entahkah itu status, diary atau apa, ya kadang-kadang. Oke, yang lainnya gimana nih? Baru Sumber Gede aja nih ya. Komen ya. Oke, boleh ya ditulis di kolom chat gitu. Pernah nggak Anda nulis-nulis seperti ini? Nih, seperti yang saya contohkan, status gitu kan. Itu cikal bakal dari menulis ya. Nah, kenapa sih kita harus menulis ya? Pernah jadi ya, mengapa kita harus menulis? Ada sebenarnya beberapa alasan atau beberapa faktor kenapa kita harus menulis. Ya, yang pertama memang yang enak seperti ini, ingin ya. Memang karena keinginan menulis itu. Ya, jadi karena dorongan dari hati kita pengen mau nulis aja gitu, Pak. Kan? Yang keduanya terpaksa. Nah, mudah-mudahan yang kedua ini benar ya jawabannya, terpaksa. Jadi nanti teman-teman nulis karena
terpaksa. Ya nggak apa-apa, terpaksa kenapa? Karena Pak biar KKN-nya lulus gitu. Ya, ini Imas, siapa lagi? Oke, Siti Mardiana, Titin dan kawan-kawan pernah di buku diary. Terpaksa nggak apa-apa. Jadi walaupun apa menulis karena terpaksa nggak masalah ya. Mudah-mudahan dari terpaksa jadi suka gitu, suka menulis, gitu kan? Ya, yang ketiga gaya hidup, ya ngikut-ngikut orang lah, senang-senang nulis, rame-rame nulis gitu kan ya, atau faktor-faktor lain sebagainya. Nah, cara untuk bisa menulis apa dulu? Tadi kan awal tujuan penulisan saya adalah agar tahu dulu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tahu konsep menulis artikel itu seperti apa, artikel populer itu seperti apa. Nah, tentu segala sesuatu ya, bukan hanya menulis, apapun itu harus diawali dengan apa? Niat. Ya, diawali dengan niat. Ini. Nah, kalau tidak diawali dengan niat, biasanya suka susah. Nah, lalu kalau sudah niat, gimana Pak? Kita mau nulis apa? Ya tadi, minimal sebelum nulis ke artikel populer, pernah punya pengalaman menulis, ya. Menulis makalah, menulis tugas, nulis status, gitu kan ya. Baik tentang pengalaman, tema tertentu, pekerjaan. Terus nulisnya di mana? Zaman sekarang ini, era IT, digital, nulis bisa di mana aja ya. Nggak punya mesin tik atau apa, kita bisa menulis melalui gadget kita di medsos, ya, blog, artikel, di jurnal, gitu kan, dan beberapa saluran untuk penulisan ya, bebas sekali kita untuk menulis. Nah ini kalau menurut teman-teman silahkan diketik di kolom chat ya. Menurut Anda manfaat dari menulis itu apa? Ya, kira-kira manfaat dari menulis apa? Ya, menurut Anda sok manfaat menulis apa? Silahkan. Mengekspresikan pikiran, oke, Mawati, ya, bagus ya. Jadi mencurahkan pikiran, curhat di tulisan bisa. Ya. Apalagi memperkuat daya ingat. Nah, bagus, ya, memperkuat daya ingat. Jadi menulis kan, kita menulis secara ulang, memperkuat daya ingat, mengkonsentrasikan gagasan, dapat diingatkan kembali. Ya, oke. Boleh DPL boleh ikut komen dong. Nggak boleh ya. Memberikan informasi ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ya, menarik perhatian. Nah, itu teman-teman sudah mencoba menjawab ya, menghibur. Tulisan tujuannya entertaining, bisa dapat duit, dapat cuan, boleh ya. Betul juga itu. Uh, dapat duit, ya, dapat duit. Oke, baik. Nah, uh, sebenarnya banyak ya. Tadi teman-teman sudah mengungkapkan ya, baik itu untuk mencurahkan pikiran, dapat uang, terus kemudian memperkuat daya ingat, banyak sekali manfaat dari menulis teman-teman ya. Tadi sudah ada memperkuat daya ingat, ya, mencatat dan mengingat, tempat untuk meningkatkan kreativitas. Oke, ini ada semua ya di sini ya. Nah, pengakuan dari orang lain, ya. Ini kelihatan kan saya pakai speaker. Oke, jadi mungkin bisa di unmute dulu yang ya. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Tadi memperkuat daya ingat ada ya. Terus kemudian terkenal. Ya, kalau kita tulisannya banyak dikenal orang, tulisannya jadi buku, dikenal banyak orang juga. Setelah terkenal ya tentu dapat pengakuan dari masyarakat. Ya, tadi sudah ada ya curhat, menuangkan gagasan atau ide, memperkuat daya ingat. Nah, uang bisa masuk di sini ya, royalti. Ketika menulis dapat uang, dapat cuan gitu kan. Terus kalau bagi guru-guru, dosen, pengajar yang memang negeri ya biasanya, ini diperhitungkan untuk kenaikan pangkatnya dari nilai angka kredit. Kemudian ada namanya sitasi. Kalau teman-teman pernah jurnal ya kemarin ya, belajar penulisan jurnal, itu adalah kutipan. Makin banyak dikutip jurnalnya, tulisannya makin terkenal juga tuh. Ya, sehat tidak pelit. Kenapa dikatakan sehat tidak pelit? Karena tadi kita berusaha mengingat ya, daripada lupa kita tuliskan. Oh,
gagasan kita dibaca orang lain, artinya ide-ide kita disampaikan sama orang lain, berbagi pengetahuan, tidak pelit ya. Atau merupakan kebanggaan tersendiri, tulisannya banyak dibaca, tulisannya banyak dilihat, atau poin-poin yang lainnya ya teman-teman. Nah, cuman memang permasalahannya ya, permasalahannya sering ketika kita menulis ya, ini ada 3 poin ya yang suka muncul ya saat kita menulis. Pertama, katanya apa? Saya ingin menulis tapi tidak punya ide. Mau Pak nulisnya tapi idenya nggak ada. Atau saya ada idenya Pak tapi tidak yakin ide saya tersebut menarik. Ya, kemudian saya sudah sering menulis dan merasa ide saya menarik tapi ternyata tulisan saya tidak diminati oleh siapapun. Nah, ini sering kali ya penyakit-penyakit yang istilahnya dapat menggagalkan atau mengurungkan motivasi kita untuk menulis. Ya, insya Allah kita niatkan dulu teman-teman. Gak apa-apa kalau Anda menulis karena terpaksa, lanjutkan saja dulu ya. Karena memang sekarang terpaksa nulisnya untuk sebuah kewajiban, bagian dari kegiatan KKN. Nah, bagaimana supaya bisa terus menulis, teman-teman ya. Nanti poin-poinnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan tahapannya. Nah, mulai dari ide ya, teman-teman ya. Nah, tadi setelah niat, kemudian dari ide. Ide, setelah ide, kemudian gimana ya? Harus konsisten, teman-teman. Konsisten, punya tema. Nah, kalau bisa yang terakhir ini gaul dan produktif. Artinya, ya kita makin banyak ngobrol dengan orang lain, makin ada idenya biasanya ya. Caranya ya tadi one day one article atau belajar dulu deh ini. One day one status medsos ya. Nah, untuk memperkaya kosakata kita, perbendaharaan kata kita, ya kita sering baca, teman-teman. Baca apa saja, novel atau apapun, ya. Kalau bisa kita berusaha bikin buku atau gabung bersama komunitas menulis. Ya, kalau tidak salah di Karawang itu ada komunitasnya namanya Kaca Gelis, ya, kelompok membaca dan gemar. Ini nanti materi saya share, ya, rekamannya juga nanti saya share juga, teman-teman. Nah, kemudian ide untuk menulis itu dari mana sih? Ya, banyak sekali ide untuk menulis ya. Munculnya bisa dari pengamatan, pengalaman diri sendiri ya, browsing dari internet, pernyataan pemerintah, tokoh atau ahli. Oh, misalnya pemerintah ngomong nih tentang kebijakan di Jakarta kemarin ya. Karena polusi yang cukup tinggi, akhirnya ada kebijakan bekerja dari rumah 50% ASN gitu kan. Nah, itu pernyataan pemerintah. Bagaimana kita tuangkan dalam suatu tulisan menjadi sumber ide kita. Seminar dan diskusi, bacaan laporan hasil penelitian. Nah, termasuk teman-teman kan melaksanakan KKN ini sumber juga dari sumber tulisan Anda untuk membuat suatu penulisan artikel. Ya, gitu kan. Nah, eh, ini ya sumber-sumber idenya secara khusus ya, contohnya pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi juga bisa dituliskan sebagai sumber dari artikel. Terus kemudian hobi atau keterampilan, pengalaman pekerjaan, bahan kuliah, seminar dan pelatihan, ya, KKN, PPL, tuh ya masuk peristiwa aktual, peristiwa yang bakal terjadi, kita ramalkan gitu ya, apa yang akan terjadi, masalah abadi atau masalah kekinian, ya. Jadi dua masalah yang memang katanya menarik untuk dibahas dalam artikel. Baik itu masalah abadi yang tidak lekang oleh waktu temanya, agama, pendidikan, kemanusiaan, cinta, korupsi gitu kan ya. Masalah masyarakat yang belum selesai, masalah khusus seperti peringatan atau perayaan hari besar nasional ya. Atau minat halayak, ya minat orang banyak ya, seperti kesehatan, kuliner, penampilan, mode, pengembangan diri dan lain sebagainya. Nah, lalu tulisan apa yang dapat kita tulis ya? Jadi teman-teman saya awal dulu ya dari teorinya dulu. Jenis tulisan berdasarkan gaya bahasa itu ada 3, yaitu tulisan fiksi. Nah, tulisan fiksi apa yang dimaksud dengan fiksi teman-teman? Ada yang tahu? Pasti tahu nih Bapak Ibu guru mah fiksi. Ya, bukan sepeda ya, kan ada sepeda fiksi. Ya, fiksi apa? Karangan, ya rekaan. Jadi yang sesuatu yang tidak nyata. Nah,
tulisan dengan gaya bahasa fiksi itu contohnya ini produknya ada cerita pendek, ya, novel, drama, puisi. Kalau artikel masuk kemana? Bisa masuk ke sini ya, non fiksi. Artinya ya fiksi dongeng juga bisa masuk ya. Non fiksi artinya ditulis berdasarkan bahasa yang nyata, bukan artinya bukan rekaan, benar-benar terjadi gitu ya. Nah, ini jenis-jenisnya ada buku teks, jurnal, artikel, berita, esai, laporan, resume, opini. Kalau faksi itu campuran antara keduanya ya, antara fiksi dan non fiksi. Ya, feature itu biasanya tentang suatu tempat, suatu kejadian, tapi diceritakan secara detail. Biasanya ditambahin bumbu-bumbu fiksinya juga, gitu ya. Diary, memoir, biografi, autobiografi. Ya, kalau teman-teman misalnya apa ada cerita Habibie Ainun gitu kan, atau Layangan Putus itu ceritanya mah bener gitu, tapi ada tambahan-tambahan fiksinya ya, gaya bahasa karangannya, rekaannya. Nah, baru kita masuk nih teman-teman ya. Artikel apa sih? Artikel itu ya, artikel itu adalah tulisan lepas berisi opini, ya, pendapat seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah, ya, masalah tertentu yang sifatnya aktual ataupun kontroversial. Tujuannya apa? Bisa tujuannya memberi informasi, informatif, mempengaruhi dan meyakinkan, atau menghibur tadi ya halayak pembaca. Yang dimaksud lepas di sini apa? Nah, ini yang dimaksud lepas ya, bisa ditulis oleh siapa saja, isinya bisa apa saja, menulisnya kapan saja, tidak terikat oleh laporan atau berita yang beredar di masyarakat. Ya. Atau artikel juga bisa dikatakan sebuah tulisan karya tulis yang secara lengkap. Ya, contohnya esai di majalah atau laporan berita, surat kabar dan sebagainya. Atau bisa juga dikatakan artikel adalah buah pikir penulis tapi bukan imajinasi. Ya, jadi artinya bahasanya bahasa non fiksi, ya. Berdasarkan hasil penelitian, karya ilmiah, pengamatan lapangan, itu ya. Itu yang dinamakan artikel. Jenis-jenisnya apa saja artikel itu? Ada artikel praktis. Ini artikel yang isinya mengungkapkan cara untuk melakukan sesuatu, how to. Nah, misalnya nanti, tapi karena teman-teman temanya sudah ini ya ditentukan, artinya teman-teman mau bikin artikel kegiatan KKN yang ekonomi atau yang pendidikannya, silahkan. Atau malah yang kegiatan besarnya nanti ya. Nah, mengungkapkan cara melakukan sesuatu. Misalnya cara membuat tas kresek dari bungkus kopi. Nah, itu kan cara ya, how to. Kemudian artikel ringan, berisi hal-hal ringan berhubungan dengan anak-anak remaja, wanita, keluarga, resensi film, dan materi lainnya. Artikel halaman opini, ya ini pendapat, berisi halaman khusus ditulis secara serius dengan menggunakan pendekatan analitis akademis. Atau artikel analisis ahli, ditulis oleh ahlinya. Biasanya artikel ini ditempatkan di halaman muka ya, halaman rubrik tertentu ada di halaman awal biasanya ya. Nah, ini eh, secara ringkas ya, rangkumannya atau kesimpulannya bisa dikatakan artikel adalah karangan faktual, artinya berdasarkan fakta ya, bukan rekaan. Bisa diterbitkan, dipublikasikan baik di koran, majalah, gitu kan, ya. Dan bertujuan menyampaikan gagasan atau pendapat subjektif dari penulisannya disertai fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Nah, kalau populer artinya dikenal dan disukai banyak orang, ya. Kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, ya. Terus kemudian dipahami dengan mudah oleh masyarakat, ya, disukai dan dikagumi orang banyak. Sehingga artikel populer bisa diartikan secara umum adalah artikel yang ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga dipahami oleh pembacanya. Ya, nah, ini bedanya dua produk ya yang harus dihasilkan oleh teman-teman. Nanti teman-teman bikin jurnal itu dua, satu kelompok ingat ya, satu kelompok bikinnya dua. Jurnal itu masuknya ke artikel ilmiah. Ya, dua harus tema ekonomi dan tema ekonomi keluarga ya dan tema pendidikan. Tapi kalau artikel populer salah satu saja dipilih temanya ya. Apakah teman-teman saat kegiatan eh, ekonomi pemberdayaan ekonomi keluarga ataupun ini ya pendidikan. Artikel populer ini strukturnya lebih sederhana teman-teman ya. Beda dengan jurnal atau artikel ilmiah banyak beberapa poinnya ya.
Ini paragraf pembuka, subjudul isi, subjudul 2 dan sebagainya. Tulisannya pun tidak ada aturan baku ya. Sehingga penulis bisa menjadi dirinya sendiri dengan gaya penulisan masing-masing. Nah, ini contoh artikel ilmiah kan seperti ini ya. Nah, contoh artikel ilmiah itu jurnal. Ya, ini contoh artikel populer. Ya, pensiun dengan tenang seperti misi. Nah, ini artikel-artikel yang populer. Tujuannya ada yang menghibur, ada yang menginformasikan, ya. Nanti kan kalau teman-teman sifatnya informing, ya, informatif. Kegiatan KKN teman-teman diinformasikan kepada para pembaca, ya. Nah, ini kita mulai nih masuk ke teman-teman ya. Bagaimana sih cara menulis artikel populer di media online, ya? Nanti tanya jawab bisa setelahnya ya, teman-teman ya. Nah, untuk menulis artikel di media online, ya, karena media online itu beda dengan media cetak, teman-teman. Jadi ada tiga yang harus diperhatikan. Pertama, KISS singkatannya ya. Ini bukan kisah seputar selebritis, tapi KISS-nya ini adalah keep it simple and short. Buatlah tulisan itu sesederhana mungkin dan tidak terlalu panjang, ya, short, pendek, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian scannable. Apa itu scan? Ya, scannable artinya dapat dipindai. Ya, dapat dipindai itu, oh orang ketika melihat judulnya saja sudah tahu kira-kira artikel ini mau menceritakan tentang apa. Belum lagi paragraf awalnya, paragraf pertamanya orang bisa tahu ya ini mau menceritakan apa. Nanti saya contohkan. Yang ketiga objektif. Ya, objektif artinya tujuannya jelas nih artikel ini mau ke arah mana. Tadi kan kalau pengertian artikel ya, ada yang sifatnya informing, informatif, ada yang motivating ya atau inspiring, menginspirasi ataupun memotivasi ya bisa saja teman-teman jadi bahan inspirasi tulisannya. Oh, teman-teman mendidik masyarakat di sana gitu ya, seperti apa gitu. Nah, itu kan memberikan informasi juga, memberikan inspirasi juga kepada pembaca. Ini contohnya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat di website salah satu kementerian ada judul artikel workshop website ya. Workshop ini workshop website di KLH Bali ya, Kementerian Lingkungan Hidup Bali. Pentingnya publikasi media maya. Pasti teman-teman bisa tahu bahwa oh ini artikelnya mau menceritakan publikasi. Publikasi itu penulisan di upload ya secara online di media maya. Media maya itu internet. Nah, ini paragraf pembuka biasanya teman-teman. Paragraf awal yang memang menjelaskan. Di sini sudah jelas bahwa oh tentang kebijakan pengembangan komunikasi lingkungan ya. Itu sudah jelas. Apa? Itu namanya bisa dipindai, scannable. Nah, ini CIS Petrus quit over affair ya. Bahwa seorang pemimpin CIA ya, ini semacam detektif atau polisi di Amerika sana ya. Kalau teman-teman yang nonton Dunia Terbalik ada juga namanya CAI gitu ya. Ini mah CIA, ini mah CAI ya, Ciraos Agensi gitu. Ya. Ini mah CIA Petrus seorang pemimpin CIA Petrus berhenti atau mundur akibat perselingkuhan. Berarti sudah jelas memberitakan atau menceritakan tentang seorang pimpinan CIA yang mundur akibat perselingkuhannya. Nah, di sini ada paragraf yang cukup pendek menjelaskan ya bahwa Direktur CIA David Petraeus mengundurkan diri karena sebuah affair ya di affair pernikahannya. Ini juga sama pengguna internet Indonesia tertinggi ketiga di Asia. Ini sudah menjelaskan judulnya ya teman-teman. Nah ini apa nih? Ada yang tahu? Ini judulnya di sini apa? Our relatives on the brink of extinction. Bahwa relatif itu kerabat ya. Kerabat terdekat kita katanya diambang kepunahan. Oh, ada gambarnya juga. Siapa kerabat terdekat kita? Oh, udah gambarnya sudah jelas ya. Ada fotonya gitu ya. Nah, itu contoh praktiknya teman-teman ya, contoh konkretnya. Sebenarnya sama saja sih menulis di media online dengan media cetak gitu. Cuman ada beberapa perbedaan teman-teman ya. Kalau media cetak ketika ditampilkan di awal ya di halaman awal biasanya bersambung ke halaman berikutnya. Terus
Media cetak paling hanya bisa dilengkapi oleh foto ya teman-teman ya. Foto. Ininya mah sama, ada judul, subjudul, paragraf utama, gitu kan, isi berita. Ini formatnya seperti ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan menulis di media online, ya teman-teman ya, menulis di media online ini ya ada kita bisa sematkan atau istilahnya bisa di-attach bukan hanya foto tapi juga suara. Ya, teman-teman bisa dimasukkan di sini. Misalnya di sini musik, tuh, bisa dimasukkan file MP3 gitu kan, linknya atau video gitu. Itu bisa dimasukkan teman-teman ya. Nah, terus kemudian ya, selain itu bisa kita masukkan apa? Video. Ya, bisa kita masukkan video. Caranya gimana? Bukan artinya kita download video, file video di-upload. Tidak, tapi kalau teman-teman ada videonya di Google Drive atau videonya di YouTube, itu bisa ditampilkan malah. Ya, teman-teman bikin artikel juga, misalnya bahas artikel nih tentang 17-an kemarin, ya nulisnya. Nah, teman-teman ada videonya, videonya masukin dulu kalau nggak ke YouTube, simpan videonya di Google Drive. Lalu bikin linknya, linknya itu yang di copy ke artikel. Tuh. Nah itu bisa ya teman-teman. Ini beberapa perbandingan saja antara menulis di media online dengan ini ya media yang lainnya. Kita singkat saja karena waktunya ya teman-teman ya. Oke, ini sistematika penulisan artikel. Ya, ada pendahuluan, ada isi atau tubuh artikel, ada penutup. Ya, pendahuluan, isi, penutup ataupun kesimpulan, komposisi artikel harus diperhatikan. Artinya paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya harus terhubung. Gaya penulisan juga jika memungkinkan jangan academic heavy, jangan terlalu akademis gitu. Namanya juga artikel populer ya. Bisa pakai bahasa gaul dan sebagainya. Bahan pendukungnya gambar, foto, infografik, ilustrasi dan lain sebagainya. Nah, tahapan penulisan artikel intinya ada 3 tahap teman-teman ya. Yang pertama tahap awal, sebelum menulis apa sih yang dilakukan? Nah, biasanya kita bikin outline. Ya, outline itu kerangka. Ya, kerangka sistematika penulisannya gimana. Nah, terus tahapan penulisan baru kita mulai nulis, tahap pasca penulisan kita melakukan apa namanya? Revisi dan editing. Nah, ada satu hal yang harus dicatat nih sama Bapak Ibu, Akang Teteh ya, teman-teman KKN semua. Kalau menulis artikel itu jangan satu paragraf lalu dikoreksi. Jangan, tapi selesaikan dulu semuanya baru dikoreksi. Selesaikan dulu semuanya baru dikoreksi ya, bahwa koreksi itu setelah semua tulisan selesai ya. Itu namanya mengedit. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman ya, bahwa artikel populer itu harus menyesuaikan dengan karakter pembaca ya. Gaya bahasa jurnalisme online hendaknya ringkas, pada to the point. Judulnya pun katanya jangan panjang-panjang, atau kalaupun seandainya tidak bisa disingkat, diringkas judulnya ya, paling tidak judul tidak berulang gitu loh. Judul harus memang bisa dipahami oleh pembacanya ya. Tulisan pendek lebih disukai katanya ya. Karena pembaca internet kebanyakan tidak suka membaca tulisan panjang. Ya, alinianya pendek teman-teman. Alinea itu paragraf ya. Minimal 4 sampai 5 paragraf dalam satu artikel sudah bisa diupload ke situs media online. Dalam satu paragraf atau satu alinea usahakan terdiri dari maksimal 6 baris teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau menghitung nanti ngetik di Word ya, Microsoft Word 1, 2, 3, 4, 5, 6, maksimal itu 6 baris. Gunakan paragraf rata kiri. Nah, jadi cara menulis artikel di media online itu bisa secara langsung di tempatnya yang disediakan di internet ya, di media online, atau saya biasa lebih enaknya teman-teman nulisnya di Word dulu. Ya, di Microsoft Word nanti tinggal di copy paste. Gunakan paragraf rata kiri. Biasanya terdiri dari 600 sampai 1.200 kata, tergantung dari media online-nya. Gunakan bahasa sederhana untuk tulisan opini atau artikel. Nah, ini perlu digarisbawahi tadi ya, 600 sampai 1.200 kata. Dari mana, Pak? Saya tahu jumlah kata yang saya tulis. Saya stop share dulu ya. Saya contohkan tulisan yang saya buat ya, misalnya ya. Oke.
Ya, ini sudah terlihat. Saya perbesar. Sudah ya. Ini yang dimaksud 6 baris nih teman-teman ya. Satu, kan? Dua, tiga, empat, lima. Tuh saya cuma 5 baris. Maksimal 6 baris. Ya, teman-teman maksimal 6 baris. Gitu. Nah, terus apa? Ya, boleh menulis artikel itu, ini judul artikelnya. Nanti lalu kita copy pastekan semua ke websitenya ya. Lalu bisa boleh pakai subjudul boleh atau langsung ya ngageleyeun cek orang Sunda boleh, nggak usah pakai subjudul juga boleh. Kalau mau pakai subjudul boleh. Terus dari mana Pak saya tahu jumlah kata saya? Ini teman-teman kalau di HP mah nggak akan bisa ketahuan. Ini bisa kelihatan nggak di layar teman-teman? Ada tulisan 1204 word. Itu artinya jumlah kata yang sudah saya tulis. Ya, 1204 word. Jumlahnya 1204 kata. Nah, teman-teman yang saya ini kan hanya nanti teman-teman 600 kata ya, minimal 600 kata. Jadi nanti teman-teman lihat nanti cara penulisannya di Microsoft Word-nya lihat di sini. Berapa sih jumlah kata yang sudah tertulis gitu ya? 600 kata. Ya, minimal 600 kata ya, catat ya kalau teman-teman KKN nih bikin artikelnya 600 kata. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, bagaimana sih membuat tulisan yang menarik, teman-teman ya? Ada 3 tips ya. Pertama, tulisan yang menarik bisa diambil dari pengalaman pribadi, ya. Menggali pengalaman personal. Baik itu pengalaman diri kita ataupun pengalaman orang lain yang cerita dengan kita, gitu ya. Nah, ini contoh artikel yang saya tulis nih, misalnya nih. Ada yang tahu nggak nih? Nah, mungkin Pak Supandi mah tahu nih Darmaji ya. Ini yang hal-hal yang pernah kita lakukan gitu ya, atau Bapak Ibu juga ada yang tahu ya, Uniko tuh usaha nipu kolot. Artinya pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami itu bisa kita ceritakan ya agar artikel menarik. Yang kedua, benang merah katanya. Nah, benang merah itu ada banyak momen atau peristiwa yang terjadi di mana momen tersebut sebenarnya tidak berhubungan dengan isi artikel, tapi kita bawa ke tulisan kita. Nah, itu ada kata-kata yang berhubungan, misalnya dengan mengingat, hal ini mengingatkan saya akan, ya, atau ini tak jauh berbeda dengan. Nah, ini ada kalimat-kalimat pengkaitnya ya. Ini contoh artikel yang pernah saya bikin, latihan ESG, Vanessa Angel dan mobil mogok. Ya, jadi waktu itu saya eh, lagi jalan gitu ya, pakai mobil, tiba-tiba dengar message ya, di WhatsApp grup ada artis yang meninggal karena tabrakan Vanessa Angel. Nah, jadi saya ingat nih bahwa sebelumnya saya baru ikut latihan ESG. Nah, ini ada kata-katanya saya. Saya kembali teringat apa yang disampaikan, ya. Nah, itu benang merah juga bisa. Atau yang terakhir, ya teman-teman, ini ada show don't tell, menunjukkan bukan menceritakan. Ya, jadi kalau mau membaca lebih tertarik, kita harus secara detail, teman-teman, menunjukkan apa yang terjadi secara lebih rinci. Ini nggak akan saya bahas ya, teman-teman. Ada contoh artikel yang sangat menarik yang ditulis oleh Raisa Kamila, seorang orang apa perempuan Aceh ya, yang dia benar-benar menceritakan loh, tidak menjadi Indonesia di saat 17 Agustus ya, orang-orang senang-senang dia lihat iklan bahwa Indonesia itu seperti apa sih? Tapi katanya karena dia waktu dulu ingat konflik di Aceh gitu ya, dia katanya lebih merasa menjadi Aceh. Ada bahasa di sana, lebih merasa menjadi Aceh gitu kan, ketimbang menjadi Indonesia. Saya tidak punya gambaran kuat tentang Indonesia. Di sini dia digambarkan, ya beberapa daerah banyak anak memiliki nasib lebih buruk, orang tua mereka dibunuh secara terang-terangan, sekolah mereka terbakar. Nah, ini hal-hal yang benar-benar menggambarkan secara detail, teman-teman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kita masuk ke membuat outline, teman-teman. Jadi ada 3 materi lagi nih, kan semua ada 5 sub materi ya. Membuat outline artikel. Tadi kisi-kisi penulisannya dulu. Ada pertanyaan? Silahkan.
Oke, atau kita lanjut dulu ya. Baik. Untuk membuat suatu kerangka karangan, kerangka tulisan ya, ada sebenarnya banyak cara lah ya, teorinya banyak. Saya dalam menulis artikel online, ya, artikel di media populer, media online, ada dua yang memang mudah nih untuk dilakukan, teman-teman. Yaitu dengan cara 5W1H. Pasti sudah pernah dengar ya, 5W1H nih. Ya, ada what, why, who, where, when, dan how. Ya, apa, bagaimana, siapa, di mana, kapan. Atau menggunakan ini nih, teman-teman. Tema, topik, judul, lalu kita bikin kerangka karangannya. Terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Ya. Ini cara membuat outline nih, teman-teman ya. Saya akan nanti contohkan untuk KKN lah ya, teman-teman. Yang pertama, yang paling gampang itu 5W1H. Ya, teman-teman untuk menulis artikel KKN bisa juga pakai ini. Ini saya contoh tema tentang pendampingan anak autis misalnya ya. Paragraf awal ya, itu biasa ditulis untuk menjawab pertanyaan what, apa. Ya, ketika judulnya pendampingan anak autis ya, ini bukan judul ya, tema. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, tema itu lebih luas, ya umum. Lalu topik mengerucut dan judul lebih mewakili tulisan. Tema pendampingan anak autis. Ketika mendengar kata pendampingan anak autis, muncul pertanyaan juga di kita kan. Nah, ini bisa ditulis di paragraf pertama teman-teman, ya, atau dua paragraf awal. Apa itu autis? Apakah autis penyakit? Apakah autis bisa menimpa semua anak? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita jawab teman-teman. Tentu setelah sebelumnya kita observasi ya, sebelumnya kita punya data. Apa itu autis? Berarti yang paragraf awal kita akan dimulai tentang mengenal autis. Ya, bisa saja teman-teman kalimat pembuka itu pakai kalimat tanya. Apakah Anda tahu tentang autis? Autis adalah, nah baru dijelaskan dalam satu paragraf. Apakah autis penyakit? Autis bukanlah penyakit. Nah, ini akan kita jelaskan di dua paragraf pertama atau satu paragraf kalau memang cukup boleh. Terus kedua, ya, ini menjawab pertanyaan who, where, dan when. Ya. Nah, ini artinya ini bisa satu atau dua paragraf ya, di paragraf ketiga, paragraf keempat. Siapa siswa yang akan kita tulis? Karena kita tentang pendampingan anak autis, kita lebih bagus pakai contoh ya, faktanya. Oh ternyata teman-teman ada saudara atau misalnya tetangga nih, atau murid Anda, misalnya Badru, si anak autis. Sekolahnya di mana? Dia sekolah umum di tempatnya sekolah. Kapan dia terkena autis? Saat usianya menginjak 1 tahun. Nah, tapi ini yang kapan terjadinya autis tidak diulas terlalu dalam, hanya menceritakan sekilas saja ya. Nah, terus yang ini pisau analisis yang terakhir, ini untuk menjelaskan lebih lanjut why dan how, membedah outline tulisan. Ini bisa dua paragraf terakhir. Jadi cukup tuh teman-teman 6 paragraf. What itu di satu, ya misalnya cukup. Who, where, when di dua. Kalau why and how bisa dua juga udah 5 paragraf. Tadi kan minimal 5 paragraf ya teman-teman ya. Nah, why and how, membedah outline tulisan. Kenapa anak autis harus didampingi? Bagaimana pendampingannya? Siapa yang paling cocok mendampingi? Bagaimana hasil pendampingan berlangsung? Karena judulnya tentang pendampingan autis. Ya kita jawab berdasarkan yang kita tahu, berdasarkan informasi yang kita baca, ya bahwa anak autis butuh pendampingan. Pendampingannya bukan sekedar mengamati, tapi seperti orang tua mendampingi bayi, anak autis lebih cocok didampingi orang tua. Meskipun tidak seperti anak normal, namun anak autis setelah didampingi menjadi lebih baik. Lalu kita simpulkan ternyata anak autis itu mereka tidak berbeda. Jadi itu judul ya. Judulnya bisa pernyataan, bisa pertanyaan teman-teman. Jadi misalnya judulnya anak autis, ternyata mereka tidak berbeda. Atau apakah anak autis berbeda? Gitu ya. Nah, itu bisa jadi judul yang pendek. Nah, yang jawaban-jawaban dari pertanyaan 5W1H tadi kita buatkan ini teman-teman. Jadi outline akhir tulisan kita untuk memandu kita mau nulis apa. Tadi kan mengenal autis, autis bukan penyakit. Ini untuk memandu teman-teman. Ya, jawaban-jawaban ini kita rangkum lalu untuk memandu. Ya. Dan yang cara kedua ini tadi dengan hierarkis ya teman-teman ya. Ada tema, topik, judul. Ya, ini yang teman-teman pasti saya yakin lah. Tema ini kan pokok pikiran atau dasar inti utamanya. Ya, kalau topik lebih mengkerucut lagi, lebih fokus. Ya, kalau judul adalah keparakarangan dari tulisan.
Contohnya budaya, topiknya pentas budaya, judulnya nilai-nilai moral dalam seni wayang. Walaupun secara teori katanya teman-teman ya judul itu di terakhir sebetulnya secara teorinya ya. Jangan Kak saya mau kasih judul dulu, boleh nggak? Boleh aja sih kalau penulis pemula ya. Judul duluan nggak apa-apa, nanti bisa dirubah apa yang cocok ya. Ini contoh ya teman-teman ya, tema pendidikan, topiknya pendidikan karakter. Judulnya membentuk karakter anak melalui permainan. Ya, ini tema kebersihan lingkungan. Topiknya lingkungan itu kan luas, kebersihan sekolah. Judulnya membudayakan sertifikat untuk kebersihan sekolah. Itu contoh-contohnya ya. Ada yang mau nyobain nggak bikin ini contoh tema topik judul? Sok. Misalnya apa? Ada yang mau nyobain nggak satu orang? Tema topik judul. Misalnya temanya apa? Topiknya apa? Sok. Ada yang mau nyoba? Temanya apa misalnya? Ini ya contoh ya outline artikelnya lah ya langsung saja ya. Temanya misalnya olahraga kesehatan, topik karate dan manfaat. Judul karate untuk kesehatan. Nah, kita bikin kerangkanya dari sini teman-teman. Pembukanya kutipan tentang olahraga. Nah, jadi pembukaannya bisa kalimat umum tentang olahraga. Anda setiap kita pasti pernah berolahraga. Ada olahraga yang sifatnya ekstrim, misalnya ada olahraga yang santai, ya. Atau misalnya Anda bisa dimulai dengan kata, pernahkah Anda mendengar istilah mensana in corpore sano? Ya, nah itu bisa bisa mengawali kalimat pembuka tentang olahraga. Olahraga sangat penting untuk kesehatan. Lalu isi pembahasannya kita breakdown lagi nih teman-teman. Pengertian karate, unit kegiatan mahasiswa karate di kampus misalnya dalam segi kesehatan angkat karate apa, sasaran karate, teknik berkarate. Lalu penutupnya misalnya gitu kan. Mudah-mudahan setelah membaca ini Anda bisa tertarik untuk mempelajari karate ataupun olahraga yang lainnya demi menjaga kesehatan. Nah, ini kegiatan ekskul mahasiswa temanya ya, teman-teman. Nah, tema ekonomi, topik makanan tradisional. Judulnya apa? Super gede. Mengolah makanan tradisional dari apa? Misalnya gitu ya. Jadi jangan nggak usah disebutin desanya. KKN ini mengolah ini gitu. Nah, misalnya cukup judulnya mengolah apa? Makanan tradisional dari bahan apa gitu ya. Pengolahan wajit kawista bolehnya. Misalnya pengolahan wajit kawista bagi ibu-ibu muda. Nah, boleh tuh ditambahin seperti itu. Gitu ya. Oke, tema gaya hidup, topik minim sampah. Judul membawa kantong belanja sendiri demi minim sampah. Oke, nah ya. Nah ini contoh-contohnya teman-teman ya. Kalau ini saya contohkan oleh KKN nih teman-teman ya. Untuk KKN nanti. Artikel maksudnya di artikel KKN ya. Ini bisa dicontohkan nanti. Tapi saya jelasin lagi ini kebetulan sudah banyak yang masuk. Jadi kalau artikel KKN dibuatnya hanya satu artikel ya, satu Ya nanti artikel per coba. kelompok, satu artikel per kelompok ya. Kalau jurnal itu dua jurnal untuk per kelompok, tema ekonomi dan tema pendidikan. Tapi ini silakan. Nah ini contoh ya teman-teman. Judulnya di sini idenya kita tentang kegiatan mahasiswa tadi ya. Temanya adalah KKN. Topiknya tadi kata saya bisa mengangkat per kegiatan atau seluruh kegiatan-kegiatan yang kegiatan besar gitu ya. Judulnya bisa tentang manfaat, dampak atau hasil KKN. Kerangkanya, nah pembuka atau pendahuluan teman-teman bisa mendefinisikan KKN adalah suatu kewajiban. Misalnya tahukah Anda gitu ya bahwa setiap mahasiswa yang mengikuti kuliah S1 sebelum menyusun skripsi diwajibkan untuk melakukan KKN. Apa itu KKN ya bisa gitu. Atau misalnya pernahkah Anda mendengar istilah KKN? Tapi ini bukan korupsi, kolusi atau nepotisme. KKN di sini adalah, nah itu boleh pakai bahasa-bahasa seperti itu ya. Siapa sih yang melaksanakan KKN? Nah, Anda jelaskan. Misalnya Anda sebagai mahasiswa itu atau KKN diwajibkan bagi mahasiswa semester akhir atau berapa. Nah, Anda langsung menyebutkan ya kapan dan di mana KKN dilaksanakan. Tema KKN-nya bila ada disebutkan. Kan kita ada ya temanya itu sebutkan. Isi pembahasannya nanti
teman-teman, ini kalimat pembuka bisa satu atau dua paragraf. Isi pembahasan nanti bisa tiga paragraf. Ini udah lima, plus penutup satu jadi enam ya. Isi pembahasan ini jenis kegiatan yang dilaksanakan. Ya, apa tadi ya jenis kegiatannya? Apakah ini bidang ekonomi atau bidang pendidikan? Terus kemudian target yang diharapkannya apa, gitu kan? Nah, bagaimana pelaksanaan kegiatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan evaluasi, ada kendala enggak? Kalau ada, bagaimana solusinya? Nah, nanti di paragraf terakhir penutup tentang hasil KKN bagaimana sih gitu loh. Kalau misalnya teman-teman mengajari ngeronce misalnya anak-anak hasilnya gimana? Apresiasinya gimana dari anak-anak, tanggapan dari aparat setempat dari masyarakat, ya. Ini teman-teman sudah saya contohkan nih artikel populer yang dulu pernah ditulis oleh senior-seniornya, ya. Saya ini dulu ya, stop share dulu. Ya langsung nyambung ini ya, biar langsung nyambung. Nah, ini artikel populer ini yang Bu Novianti ya. Nanti teman-teman menulisnya bisa di Kompasiana atau di Netizen Republika. Saya arahkan di dua tempat itu saja. Tapi memang Kompasiana sekarang agak ribet ya untuk mendaftarnya. Kalau dulu ini di tahun 2021 lebih mudah. Contoh ini ya. Ini judulnya bagus sekali nih. Minyak jelantah dari limbah menjadi nilai tambah. Ya. Nah, Anda siapkan foto-fotonya gitu ya. Nah, ini sosialisasi sedekah minyak jelantah garis miring Dokpri. Dokpri itu dokumen pribadi. Ini harus jelas gitu ya, teman-teman. Ini saya perbesar ya. Nah, ini pakai kalimat pembukanya. Wahai minyak jelantah, sebaiknya kita putus atau terus. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalimat-kalimat pembuka yang seperti ini ya artikel populer ini. Menggoreng memang menjadi pilihan ya. Jadi kalimat pembukanya dicantumkan teman-teman. Nah, ini tuh. Terus kami kelompok KKN RW 05 bersama dosen membimbing lapangan Ibu Dini telah melakukan sosialisasi. Nah, ya, melakukan sosialisasi di mana gitu kan. Sedekah minyak jelantah nanti teman-teman bisa baca deh contohnya. Tuh, ada foto-fotonya, hasil penjualannya bagi ya penjualan minyak jelantah bagi di lembaga PAUD bisa menjadi nilai tambah bagi kas, gitu kan. Nah, ini kalau Kompas memang ada beberapa bisa sampai dua slide ya. Ini contohnya. Atau misalnya teman-teman ini ada yang bagus ya yang ini. Cuman ini memang judulnya terlalu panjang ya. Karena kemarin waktunya singkat. Ini hanya saran ya teman-teman karena sudah terbit ya. KKN Street Rakyat Santang ininya nggak usah ditulis ya. Langsung saja mengembangkan ekonomi keluarga melalui pelatihan pembuatan nugget ikan patin misalnya ya. Itu. Nah, ini fotonya tuh. Di sebuah perguruan tinggi, nah ini pembukaan kan, di sebuah perguruan tinggi pasti kita akan temui dengan sebuah kegiatan oleh kerja nyata. KKN adalah sebuah kegiatan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Lalu KKN tematik pada angkatan 3 Stit Rekan Santang tahun 2021 dilaksanakan selama 1 bulan mengusung tema, ya ini kan, dalam kesempatan ini kami berharap, jadi lalu tepatnya di Desa Kuta Pohaci, ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, lalu dia tuliskan tuh kenapa dia mau melatih ikan patin, nugget ikan patin ada manfaatnya gitu kan. Kami sangat yakin dengan ide tersebut. Nah, lalu apa saja? Nah, mereka proses tahapannya disebutkan, teman-teman. Semua bahan dicampurkan gitu kan dan lain sebagainya. Ini foto-fotonya ya. Sampai nanti ya ada nih tuh kan. Nah, setelah selesai dan matang gitu kan. Nah, ini terakhir. Jangan lupa nanti di bawahnya dituliskan ya, karena kan artikel yang menulis itu hanya satu akun. Nggak bisa satu akun dimiliki berbagai orang. Jadi nanti ditulis di bawahnya penulis. Ya, ini DPL-nya siapa? Ya, tulis nama DPL-nya di bawahnya nanti ya, di penutupnya seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita
daftar di media online-nya? Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Pemanfaatan botol bekas untuk alat peraga, ya, contohnya ada. Ini saya contohkan langsung artikel KKN-nya ya, nanti teman-teman bisa ini. Cuman yang artikel nomor 1 itu judulnya terlalu panjang sebetulnya, ya. Ada pertanyaan nggak? Nih, ini hanya untuk mengingatkan saja teman-teman bahwa untuk menulis itu seringkali ada faktor-faktor yang menggagalkan kita, ya. Pertama ragu dan malu-malu, ya nggak usah ragu-ragu, nulis aja teman-teman ya. Nanti tinggal untuk penulisannya bisa konsultasi dengan DPL-nya sebelum diupload ya. Membaca karya tulis sebelum selesai dituntas, sebelum selesai tuntas ditulis. Jadi tadi kita tulis dulu semuanya baru kita koreksi. Seperti itu teman-teman ya. Teori supaya lebih enaknya lagi. Kebuntuan, writer blocks. Oh kita buntu nih mau nulis apa? Kalau saya biasanya ya udah nulis kalau hanya dapat dua paragraf aja dulu. Nanti kita terusin lagi. Jangan dibaca dulu, kita terusin lagi ya. Tidak disiplin dalam menulis. Kita kasih waktu tapi nggak disiplin. Tidak bersungguh-sungguh juga ingin menulis. Ya. Jadi tipsnya teman-teman ini tidak ada resep yang lebih baik untuk menjadi penulis kecuali menulis sekarang juga. Ya teman-teman. Kemudian ambillah kertas, menulis secara spontan. Ya, kertas, handphone atau apapun. Ya, biarlah tulisan Anda melompat-lompat katanya. Boleh jadi akan menjadi lompatan yang indah. Tulislah sekarang juga apapun yang terlintas dalam pikiran Anda. Jangan menoleh ke belakang sebelum selesai satu tulisan. Jangan sibuk memperbaiki jika tulisan belum selesai. Ya, revisi itu setelah tulisan jadi. Ya. Nah, oke, ini yang terakhir. Nih, membuat akun dan upload artikel di media online. Ada pertanyaan dulu nggak nih tentang penulisan ya teman-teman? Silakan, apakah ada pertanyaan? Ini link-link website ya, link yang bisa kita pakai untuk menulis artikel di media online. Tapi yang saya share di sini, yang saya apa ajarkan lah istilahnya ya. Ini di sini nih teman-teman. Ini yang menurut saya untuk penulis pemula cukup mudah menulisnya. Saya akan di Republika dan di Kompas. Ya, teman-teman kita belajar menulisnya di situ. Memang ada plus minusnya teman-teman. Kalau Netizen Republika daftarnya gampang, untuk bisa menulis langsung pun gampang. Cuman bedanya apa? Biasanya untuk publish itu ya butuh waktu. Kalau Kompasiana publishnya cepat banget teman-teman. Teman-teman ngetik, klik publish langsung. Dalam hitungan detik langsung publish. Bedanya di pendaftarannya. Harus ada nomor NPWP. Pendaftarannya gampang, tapi ketika mulai menulis, teman-teman harus punya nomor NPWP. Terus mencantumkan NIK, nomor induk ini ya kependudukan, nomor induk KTP-nya gitu. Cantumkan. Oke, kita langsung nih ya, langsung praktek nih teman-teman di HP-nya ya. Hal-hal yang dipersiapkan untuk menulis artikel di media online. Pertama, akun Gmail. Ada nggak akun Gmail? Ada ya? Akun emailnya, Google Mail. Harus punya. Nah, ini untuk buat akunnya satu saja ya, tapi kalau mau buat semuanya nggak apa-apa. Ya. Tulisan tema apapun minimal satu paragraf. Satu foto, bisa foto pribadi atau foto dari situs berbagi gratis. Ya. Ini situs penyedia gambar ya, gratis. Situs penyedia gambar gratis. Jadi gini nih teman-teman ya. Nanti ya, oke. Kalau teman-teman menulis ya, kalau teman-teman menulis nanti ada situs berbagi gratisnya teman-teman ya. Ini untuk gambar ya, gambar bisa melihat di sini. Tapi kan saya yakin gambarnya nanti gambar pakai punya teman-teman sendiri kan, karena dokumentasi KKN-nya banyak. Minimal satu foto aja udah cukup. Ya, ini misalnya kita nulis ya, sampah misalnya kan. Klik aja di enter di Google, lalu ke image. Diklik image ini, nah akan muncul gambar sampah. Ini bisa
ada sumbernya. Jadi nggak boleh sumber foto itu tulisannya google.com. Nggak boleh ya. Ini ada tulisan ini merdeka.com, SMKN 1 Mas Ubud, Dinas Lingkungan Hidup, Kompas Megapolitan. Itu sumber fotonya harus dicantumkan. Ya. Oke, kita mulai ya untuk bikin artikelnya nih teman-teman. Ya. Sok sekarang buka Google-nya. Buka Google. Ya, di HP juga boleh buka klik Google, ketik Google teman-teman. Ya. Lalu ketik retizen. Itu. Ketik retizen. Ya, bentar saya tulis di sini ya. Ketik ketik retizen. Saya tulis di kolom chat. Nah, ketik retizen. Sudah belum? Ketik retizen. Ya, yang prakteknya satu aja bisa tuh ya. Ketik retizen. Lalu muncul yang paling atas nih teman-teman. Ya, retizenrepublika.co.id. Sebenarnya bisa langsung ketik di alamat juga retizenrepublika.co.id. Tapi kalau mulai dari Google seperti ini. Lalu diklik teman-teman retizennya. Diklik retizennya. Ya, ini. Diklik, lalu akan muncul seperti ini. Ya, sebentar. Saya ambil HP dulu ya, biar sama tampilannya dengan yang ini. Ini sudah sampai tampil seperti ini belum, teman-teman? Ya, terbuka tuh retizennya. Sudah? Sudah belum? Oke, kalau ketik angka 1 kalau sudah, ketik angka 2 kalau belum. Di ininya ya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang ya sudah. Lalu teman-teman di pojok paling atasnya ya, di pojok paling atas kanan. Ini kalau di saya ya, kalau di saya itu muncul eh, gambar foto ya. Nah, kalau di saya ada foto nih. Ini. Kalau di teman-teman nanti ada yang gambar orang ya, gambar seperti gambar orang gitu teman-teman. Ada nggak? Gambar tampilannya seperti gambar orang. Tapi itu nggak ada fotoan. Jadi di tulisan apa pas artikel ya, di ujungnya itu kan ada tulisan plus artikel nih. Ya, di sebelahnya itu ada gambar orang. Sudah ya? Sudah ketemu? Ini di sininya nih. Nah, kalau saya kan sudah ada fotonya ya. Kalau saya sudah ada fotonya. Nah, teman-teman lalu Tidak klik. ada, Pak. Adanya tulisan masuk atau daftar. Oke, oh ya, itu dulu ya. Berarti kita mulai dari ini ya. Tadi retizen dulu ya. Mulai dari langsung klik ini, daftar. Oke, daftar dulu. Belum punya akun mungkin ya. Iya, karena belum punya akun ya. Karena di sininya kalau yang sudah ketika kita masuk retizen kan, ini gambarnya masih belum ada gambar orang gitu loh maksudnya. Sebelah tulisan artikel itu ada bulat gambar kayak apa ya? Kayak siluet orang ada kan? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada gambar orang, tidak ada tulisan artikel, hanya ada masuk daftar. Di samping mode layar, di sampingnya masuk atau daftar. Oke, ya udah coba klik Ada Pak, sekarang. udah ada. Ah, ada. Sekarang sok klik masuk.
ketik masuk udah? Ya, baik nih. Nih. Oke, sudah Pak, sudah masuk daftar pakai Google, Sudah, pakai ya. akun Google. Ya, baik. Ininya pakai akun Google ya. Ya, klik masuk atau daftar di sini ya. Klik masuk atau daftar. Lalu ketika diklik, ini akan muncul Facebook atau Google ya. Nah, setelah itu pilih jangan Facebooknya tapi yang Google ya. Pilih Google. Klik klik Google-nya. Jika Anda sudah memiliki akun Gmail atau Google atau Facebook, Anda tinggal klik pada tulisan Facebook atau Google. Nanti akan tampil pilihan akunnya. Nah, Anda pilih yang Gmail, sudah masuk, lalu Anda pilih apa? Ya, pilih Anda alamatnya, alamat emailnya. Ada yang sudah masuk sampai ke email? Udah. Nah, klik ya, emailnya ini diklik, lalu Anda ini kan. Nah, ini apa? Ya, setelah muncul tampilan gambar seperti ini, Anda memilih akun Gmail. Jika laptop atau komputer Anda tidak otomatis terhubung, biasanya akan seperti ini. Kalau nggak ada emailnya, Anda langsung nulis ulang email lagi. Tapi kalau akun Anda atau di HP Anda terhubung dengan email Anda, itu akan langsung masuk, ya, akan langsung masuk gitu loh. Nah ini teman-teman, ya, lalu muncul seperti ini, sudah lihat. Ya. Nah, di sininya kan kalau saya mah sudah ada fotonya, karena saya sudah Ya. terdaftar. Teman-teman kan belum terdaftar ya. Ya. Oke, sekarang coba klik yang fotonya teman-teman. Klik yang ada gambar foto. Kalau fotonya itu di eh, ya fotonya itu kalau di Anda gambarnya tampilannya silhouette teman-teman. Sudah? Pak dipencet dipencet foto ini Pak. Ya? Kalau dipencet foto, Ya. kalau dipencet foto ininya malah profil dulu. Iya, kayak gini Iya kan? betul. Kayak gini, benar? Ini fotonya pasti belum ada Iya fotonya. Pak, Anda. terus pencet apa lagi? Nah, tenang ya. Udah diganti. Oke. Sekarang cara yang pertama, Anda ganti dulu foto Anda. Sok pakai foto Numanau yang nggak harus foto yang apa? Nggak harus foto yang formal ya. Pakai foto yang lagi balik Berarti badan juga boleh ya. klik browser, Pak. Ya, klik Klik browse. yang browser. Betul. Klik browse. Nanti ketika diklik browse, Anda pilih tuh foto-foto yang Anda ada gitu loh di sana. Ya, masukin tuh foto-foto Anda gitu loh. Anda lalu klik langsung gitu ya. Ketika pilih foto Anda, sudah diisi, Bros? Sudah. Kalau yang fotonya tidak muncul, jangan takut ya, karena ada dua faktor. Pertama, ukuran foto Anda lebih dari 5 MB. Kedua, jaringannya itu mungkin bisa saja ya. Nanti kita tes dulu foto Anda muncul atau tidak nanti setelah disimpan. Nanti dulu ya, ini dulu. Oke, sudah? Ubah foto Belum, sudah? Pak. Sudah teman-teman? Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Oke, kita hanya sampai jam setengah 6 saja ya teman-teman ya. Mana sih foto teh? Oke, setelah itu sambil saya nggak mungkin nunggu yang lainnya selesai semua ya. Nanti Ya. isi nama Anda. Full name-nya ada yang sudah terisi langsung atau ada yang masih kosong? Itu diisi nama lengkap Anda. Ya. Sudah terisi langsung, Pak. Oke, kalau sudah terisi langsung, Anda isi bio. Bio itu apa ya? Istilahnya menceritakan siapa sih Anda gitu loh.
pakai kata singkat saja. Misalnya kalau Bu Pina gitu ya, dosen sekaligus ibu rumah tangga atau dosen mamah dari siapa gitu ya. Boleh. Itu boleh di sini. Bio-nya diisi, silakan teman-teman. Ya. Bio-nya itu harus diisi. Terus berikutnya nomor telepon di bawahnya lagi ya, setelah foto. Kalau kayak blog, Twitter itu nggak usah diisi. Itu pokoknya keterangan diisi semua di bawah, terus di scroll ke bawah, full name, bio, phone. Jangan khawatir telepon Anda tidak akan ketahuan oleh pembaca. Ini hanya untuk data saja. Jenis kelaminnya diisi, itu ada tanda panah, pilih ke atas pria atau wanita. Ya, tanggal lahir jangan ditulis manual teman-teman. Diklik di angka sana, lalu ada pilihan tahun atau apa gitu ya. Lalu alamat nggak usah alamat lengkap teman-teman. Tulis saja cukup misalnya kecamatan dan kabupatennya. Ya, misalnya kecamatan atau misalnya Manggung Jaya, kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, cukup ya. Lalu untuk kata sandi, teman-teman, untuk kata sandi dan ulangi kata sandi itu jangan diisi. Awas, jangan diisi. Kenapa? Karena kalau Anda sudah terhubung dengan Google, kalau sandinya diisi ulang takut terjadi flash ya. Bisa Anda tidak bisa membuka otomatis. Sudah? Sudah diisi sampai di sini. Hanya ini jangan diisi ya. Kata sandi dan ulangi kata sandi itu jangan diisi. Ya, termasuk Untuk alamat ini. Sudah, disingkat aja Pak. nggak ada masalah, Pak. Ya, Untuk alamat disingkat aja tidak ada masalah, Pak. nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Alamatnya alamat rumah, Pak, atau alamat KKN, Pak? Alamat rumah atau kan ini mah akun masing-masing, tapi nanti ya ini setiap orang boleh bikin akun, tapi kalau bikin artikelnya perwakilan saja. Nanti misalnya ketua kelompoknya bikin artikelnya, karena kan nanti namanya nama kelompok ya. Nanti kan ditulis nama di bawahnya ya. Ya, Nanti iya. teman-teman lihat contoh aja tuh ya yang ada 3 artikel. Nanti di bawah artikel itu tolong tulis nama Anda, siapa saja kelompoknya sama DPL-nya. Di bawahnya tulis DPL. Setelah itu simpan teman-teman. Oke, disimpan. Nah, kalau disimpan fotonya muncul foto Anda, berarti Anda berhasil. Tapi jangan takut ketika fotonya nggak muncul. Fotonya nggak muncul, itu mungkin tadi ada 2 hal. Ukuran fotonya lebih dari 5 MB atau sinyalnya. Tapi ini nggak masalah. Ketika disimpan, Anda udah otomatis terdaftar, teman-teman. Walaupun foto Anda nggak muncul, nanti bisa diganti lagi. Sudah? Bisa. Sampai fotonya muncul? Sudah. Sudah ya? Oke. Oke, baik. Nih ya, teman-teman. Bapak, kok nggak bisa ini malah ada validation? Ada apa? Kalau ada yang belum bisa disimpan, mungkin ada yang belum diisi, kayak full name, bio, phone, gender gitu. Siapa tadi yang nggak bisa disimpan? Berarti ini untuk Twitter sama blog juga harus diisi? Nggak usah. Blog, Twitter, Instagram nggak usah diisi. Ya, itu kalaupun mau diisi nanti ya. Ini aja dulu nih, data utama dulu. Iya, Ya. ini udah disimpan, tapi ada tulisan validation date gitu. Validation date. Oh, validation date tanggal lahir kali belum diisi. Tanggal lahirnya jangan ditulis manual. Nah, tanggal lahirnya jangan ditulis manual ya. Ini kan ada pilihan di sini. Nah, ada di pilihan, tinggal diklik. Nah, itu kan ada tahunnya. Ketika kita klik ini lalu ke bulan, lalu ke tanggal gitu. Ya. Yang lain ada yang bisa? Sudah, Pak. Sudah disimpan. Sudah muncul fotonya juga. Oke. Boleh ketik angka 1 deh kalau bisa di chatnya. Kalau berhasil. Iya. Bumila, Anjani. Oke, bisa ya. Sekarang sudah disimpan, teman-teman lihat nggak ada titik berapa ya? Di titik 4 panjang dan pendek di atas foto Anda. Ada nggak? Ya, garis. Yang ini nih, Ada. yang ini. Ya. Profil. Profil ya. Oke. Kelihatan? Ya. Kelihatan. Itu Anda klik
Anda klik, ya. Lalu Anda akan muncul artikel, subscription, ya. Kalau di laptop mah lebar ini nih. Ya. Ada ini lihat artikel subscription sama nggak? Ada nggak? Apa sama? Ada. Nah, ketik Ada. artikel, klik artikel, teman-teman. Klik artikelnya. Klik artikel nanti akan muncul seperti ini. Kalau di Anda pasti ada publish 0 artikel, draft 0 artikel, ya. Tulisannya kan kalau di laptop mah menyamping, kalau ini memanjang ke bawah. Publish, draft, views. Ada nggak? Ada. 0 artikel ya, masih 0 ya. Ya. Oke. Sekarang, ya, teman-teman, Sandi diisi apa sih? apanya Bu? Ini kata Sandi diisi apa, Pak? Oh jangan Oh, Bu, jangan jangan diisi. Kata jangan sandi diisi. dan ulangi kata sandi jangan diisi. Langsung Ya. simpan ya, Pak? Iya, langsung simpan. Lalu klik yang ini ya, yang tadi yang di atas profil yang ada garis 4, lalu klik artikel. Lalu teman-teman, setelah itu pasti di tulisan retigennya ada yang tulis plus ya, plus. Iya, ada. Ada nggak? Ada pojok Nih, yang atas. plus. Ya, kalau di Iya, Pak, ada. laptop saya mah ada plus artikel, kalau di Anda mah hanya tulisan plus saja ya, Ya. di handphone mah. Itu klik coba, plus artikelnya klik. Nanti akan muncul seperti ini. Ada ya. Sudah ada muncul judul ya. Ada judul, ada masukan Tai Ching ya. Ada nggak? Artikel di sini. Iya, Ada, Pak, ada. ada. Ketik artikel ada. Ada. Nah, sekarang tugas Anda, sok sekarang mah bikin draft dulu ya. Kita ngedraft dulu. Agar draftnya bisa disimpan, tadi kan syarat kata saya, siapkan satu foto. Sok judulnya tulis apa aja dulu. Nanti bisa di ini, teman-teman. Judulnya bisa dirubah. Ya, kita mau simpen draft dulu karena agar bisa menyimpan sebagai draft, nanti teman-teman lanjutin ya. Kan waktunya masih lama ya, sebulanan lagi. Ininya selesai artikel. Jadi 1 minggu setelah KKN selesai baru dikumpulkan artikelnya. Tapi kalau misalnya udah selesai sekarang, boleh nanti satu, kan hanya cukup satu kegiatan diangkat. Tulis judulnya nih, ini contoh saya nih. Sarapan minggu pagi di Bubur Viral. Atau tadi ya, misalnya memberdayakan ibu rumah tangga melalui pelatihan pembuatan nugget ikan patin. Contoh kan tadi gitu. Sekarang masukkan judul, diketik. Judulnya ingat ya, huruf judul itu kalimat awal setiap huruf besar. Kecuali tanda sambung kayak di, dalam, pada, itu mah huruf kecil semua. Sudah nulis di judul? Nanti judulnya bisa dirubah kok teman-teman. Sebelum dipublish, judulnya bisa dirubah. Sok tulis apa aja dulu judulnya. Meriahnya perayaan HUT RI di Manggung Jaya misalnya gitu. Boleh ya. Kan yang penting ada hubungannya dengan kegiatan KKN Anda. Ini harus kegiatan KKN yang dilakukan di kelompok Anda ya. Ya, memeriahkan kegiatan HUT RI di Desa Sumur Gede. Nah, ini tapi ini ya jangan semuanya HUT RI semua temanya. Tadi ya kan ada nanti kan ini hanya contoh ya. Nanti semua sama lagi. Oke. Sekarang masukkan Tai Ching. Yang di bawah masukkan Tai Ching. Ada nggak masukkan Tai Ching? Ada. Ada ya, ulah salah nyebut Tai Ching ya. Tai Ching. Nah, Tai Ching itu kalau di ini description. Jadi Anda tulis satu kalimat atau 2 kalimat yang mendeskripsikan tulisan Anda itu nyeritain tentang apa sih gitu. Di sini dimuatnya itu teman-teman maksimal 150 kata maksimal. Jadi teman-teman tulis kalimat di sini 1 atau 2 kalimat lah. Ini kan contoh saya judulnya sarapan minggu pagi di Bubur Viral. Makan bubur viral setelah selesai olahraga di minggu pagi. Itu kan menjelaskan saja. Misalnya teman-teman judulnya tadi kan Semarak HUT RI di Desa Manggung Jaya. Nah, berarti ini menceritakan tentang kemeriahan peringatan HUT RI ke-78 bersama anak-anak sekolah di Manggung Jaya. Agak panjang kan?
Jadi menjelaskan Tai Ching ini makanya deskripsi yang dapat menjelaskan, oh ini cerita artikelnya tentang ini nih, orang jadi tahu gitu. Sudah? Sok? Ini nggak akan bisa disimpan kalau nggak diisi Tai Ching-nya. Kayaknya Kompas saya nggak keburu nih mengajarkannya ya. Waktunya Kompas agak susah sekarang. Oke, sudah? Sudah. Kita nulisnya sekarang di Republika saja ya. Kayaknya di Kompas kan waktunya memang cukup lama karena bolak-baliknya itu, teman-teman. Sudah ya Tai Ching-nya dimasukkan? Sudah? Nah, masih bisa diedit kan ya, Pak? Masih bisa diedit tentang. Tenang ya. Sekarang teman-teman kan ada tulisan tuh di bawah Tai Ching kotak ya. Ketik artikel di sini ada nggak? Ada nggak? Ketik artikel di sini ada ya? Ada, Pak. Ada. Nah, teman-teman sebelum mengetik kita tambahin dulu foto. Nah, ada kalau di laptop saya ada seperti ini plus warna oranye tuh ada. Diklik ya. Ada, Pak. Nah, ketika teman-teman mengklik ini, lalu ada pilihan, ada link. Nah, link itu untuk YouTube, teman-teman. Teman-teman kalau punya video, ada YouTube, ada Google Drive, masukin. Ini klik image. Lalu ambil salah satu foto kegiatan KKN Anda. Di handphone Anda satu foto aja, sok silakan. Nanti fotonya pun bisa diganti. Karena kalau nggak ada foto nggak bisa di-save, teman-teman. Klik image, ya. Lalu masukkan fotonya, teman-teman, ya. Tuh, muncul foto lalu. Oke, gitu, kayak gitu. Sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Sekarang, kalau yang belum muncul kenapa Pak? Biasanya tadi kembali lagi fotonya ukurannya terlalu besar ya. Kalau foto di sini mungkin 10 MB minimal, maksimal sorry. Atau jaringan. Lalu di bawah foto ada nggak kotak yang kecil? Ada Ada. kotak lagi di bawah foto. Ini. Ada, Pak. Ya. Ada ya? Lalu teman-teman tuliskan di bawah foto itu judul foto. Nah, judul foto misalnya ini kan ya. Ya. Ini saya kan pertunjukan tarian ya mahasiswi state Rakean Santang. Ya. Anda kasih judul. Lalu di dalam kurung itu adalah keterangan sumber fotonya itu Anda dari mana. Ini saya tuliskan dokumen pribadi. Bisa disingkat dok pribadi. Nah, gitu teman-teman. Sok dikasih judul fotonya apa? Misalnya tadi kan perlombaan HUT RI di Manggung Jaya dalam kurung dokumen pribadi. Kalau Anda ngambilnya dari sumber lain, pexel.com, merdeka.com, itu Anda harus tulis. Oke, sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah? Oh, ternyata ukuran fotonya itu harus 1 MB ya ternyata ya. Upload gagal. Saya gagal nih kalau di laptop. Di handphone. Oke, sudah? Sudah. Sudah ya? Keterangannya sudah dikasih? Sudah. Dokumen. Sudah ya? Lalu setelah dituliskan keterangan, Anda pindahkan ke bawah. Ya, jangan di enter. Ini kan ada di kotak ya, ada garis ya. Ada garis yang di keterangan Anda tadi. Ini seperti garis nih di sini sampai di sini kotak gitu kan.
Nah, Anda Iya. tuliskan, pindahkan, Anda menuliskan ke bawah, teman-teman. Anda di bawahnya lagi, itu adalah untuk Anda menulis artikelnya. Ini kan kotak. Oh, Nah, lalu tulis di bawah lagi, kan ada tanda lagi ya, ada tanda iya, plus lagi. iya, Ya, tanda tapi tulis Anda jangan ada. diklik plusnya, langsung saja Anda ketik. Ya, langsung saja Anda. Nah, ini kan muncul plus, langsung aja Anda ketik. Ya, Anda ketik. Ya, suatu hari, ya, tepat di tengah atau, nah, Anda kan tentang KKN ya, tadi permulaan bahwa setiap mahasiswa, gitu kan ya, setiap mahasiswa yang kuliah sarjana S1 pasti diwajibkan. Nah, itu Anda tulis aja cukup 1 atau 2 kalimat, teman-teman, agar bisa di-save. Sudah? Kita samakan dulu sajalah ya. Ininya nanti Iya, yang Pak. tulisannya bisa berbeda. Setiap Iya. mahasiswa yang kuliah sarjana S1 pasti diwajibkan untuk mengikuti KKN. Sok tulis seperti itu. Tapi jangan di bawah keterangan dokumen pribadi ya, nanti nggak akan jadi. Jadi di bawahnya lagi kita pindahkan. Sudah? Sudah. Oke, yang lain gimana nih? Sudah belum? Oke. Nah, kalau begitu, di bawah, paling bawah nih teman-teman, setelah tulisan selesai, Iya. eh, nah nanti ya cara untuk mengeditnya gimana? Simpan sebagai draft, teman-teman. Simpan sebagai draft. Ini nih, simpan sebagai draft. Klik, simpan sebagai draft. Kan ada titik tuh, klik aja. Di sininya, klik. Ya. Simpan sebagai draft. Sudah? Sudah. Nanti teman-teman, kalau misalnya sudah selesai tulisannya, mau menerbitkan, klik saja ini, request publish. Ya, itu ya, Ya, ya. request publish. Gitu. Tinggal diklik request publish-nya. Oke, sekarang mah jangan di request publish, simpan sebagai draft. Ini belum apa-apa udah dipublish. Ya, simpan sebagai draft udah ya. Atau request as a draft kalau ada yang ejaannya bahasa Inggris. Setelah itu teman-teman lihat di bawahnya ada tag dipisah koma, ada nggak? Tag dipisah Iya, koma, ada. ya. Tag itu artinya apa, Pak? Tag itu kata kunci. Teman-teman tuliskan saja, ya, tuliskan saja 3 kata kunci. 3 kata kunci, teman-teman. Kata kunci yang terkait dengan judul Anda, terkait dengan artikel Anda. Misalnya ya, kalau Anda ini KKN, koma, jangan di enter, pisah lagi spasi, ya, misalnya pendidikan. Kan? Ya, jadi ini tag ini berfungsi untuk ketika teman-teman mencari di situs pencarian, Google, Yahoo atau apa, ini akan dicari gitu loh, kata kunci dari artikel Anda. KKN pendidikan misalnya HUT RI misalnya ya gitu. Nah, tapi Iya, karena tema Anda terserah apa gitu loh. Silahkan. iya, iya. Tema Anda apa? Kalau pendidikan ya mungkin bukan hanya HUT RI, pelatihan atau apa gitu ya. Siswa SD itu boleh. Setelah itu di bawahnya Anda lihat ada yang tulisan apa, agama ya? Iya, Ya. Iya, agama ada. iya Nah, agama. itu adalah tulisan Anda masuk kategori tulisan apa? Anda klik, ada pilihan kuliner, agama, politik, bisnis. Berarti Anda masuknya ke kategori mana menurut Anda? Kalau tidak ada, baru isi lainnya. Ada edukasi ya? Udah pulang. Kemana pulangnya, Bu? Ya, Maaf Pak. ada. Klik Ada agama, edukasi politik, ya. Klik edukasi. edukasi. Pendidikan aja kita masuknya ya, kategorinya ya. Kalau yang ekonomi nanti mau menulis ekonomi, boleh. Ada ekonomi atau ada ekonomi nggak, nanti sok ya. Kuliner boleh masuk ke kuliner. Bisnis masuk ke bisnis. Ada UMKM Pak. Ada UMKM. Kalau tidak ada, nanti kliknya lainnya ya. Sekarang edukasi dulu aja sementara. Sesudah itu, nah ini tahap terakhir teman-teman, klik
Ada I'm not robot, saya bukan robot. Ada nggak? Ada. Ada. Coba klik saya bukan robot. Lalu klik simpan. Sudah tersimpan. Nah, akan balik lagi ke sini kalau sudah tersimpan. Ini nanti akan ada tulisan Anda, judul dan tulisannya draft. Warna oranye tuh di sini, draft. Ini judulnya. Kalau nyampe Edukasi sama situ, edukasi sama ya, Pak? kenapa? Edukasi sama eduaksi sama kah, Pak? Beda. Kalau edukasi pendidikan secara umum, eduaksi itu semacam Oh, iya baik. pertunjukan Baik. pendidikan gitu loh. Oh iya, pilihannya berarti saya salah. Nggak apa-apa, nanti bisa dirubah. Ya. Oh iya, iya. Oke, sudah sampai tahap ini belum? Sudah, Pak. Yang lain? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, ya, kalau sudah, nah sekarang kan Pak, gimana atuh ngeditnya Pak? Ya, ngeditnya kumaha engke gitu. Nah, teman-teman di scroll kalau di HP, di scroll ke kanan, ya, di scroll ke kanan itu teman-teman, ya, di scroll ke kanan ada lambang seperti pulpen, pensil. Nah, kalau kayak gini kalau di saya mah, kalau di laptop mah, ada nggak? Sebelah tulisan draft. Ada nggak? Ada Kalau yang action ya, Pak? ya, iya action di bawahnya ada kayak pensil kayak gini nih. Kalau, nah di saya mah kayak gini ya, gambar pensil gini gitu. Ada nggak? Ya, Pak, ada, Pak. Ada. Itu diklik teman-teman. Coba itu ceritanya mengedit. Ya, Anda akan mengedit tulisan Anda. Diklik, lalu akan balik ke tulisan Anda. Gitu. Oh, iya betul. Ya. Nah, sekarang Pak, caranya untuk menulis biar selesai, teman-teman tulis dulu di Microsoft Word. Ya. Ini contoh ya, saya stop share dulu nih. Ya. Anda nanti nulis di Word ya, Microsoft Word. Tulis semuanya sampai beres, diedit, tanda bacanya benar enggak. Paragrafnya ingat ya, paragrafnya hanya maksimal 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksimal 6 baris. Terus ya, ratanya rata kiri. Rata kiri teh kumaha nih. Nih lihat teman-teman di sini. Rata kiri ada tanda nih. Di sini ya. Di sini ada tanda teman-teman. Kalau itu rata kiri di sini. Nah, ya, diklik yang paling kiri di paragraf gitu. Yang rata kiri itu dirata secara kiri. Kalau misalnya kita nggak rata kiri, nanti akan seperti ini. Tuh, rata ininya. Justify. Ngetiknya yang kiri aja gitu, yang ini ya, rata kiri. Lalu kita copy teman-teman setelah selesai semua ketik, kita copy ya. Ini copy ya. Terus kita ke artikel ya, teman-teman. Klik di sini paste. Ctrl P. Tuh, udah ada muncul. Gitu ya, teman-teman ya. Paham? Sesudah itu, nanti kalau udah beres semua, baru diklik request publish. Ya. Oke. Nah, setelah itu lalu Oke, masuk Pak. ke simpan. Ya. Oh, ininya belum I'm not robot. Jangan lupa kalau mau simpan I'm not robotnya diklik. Saya tadi nggak bisa tuh karena I'm not robotnya nggak diklik. Balik lagi akan ke sini. Nanti, Pak, bagaimana sih tandanya kita udah terbit? Nanti ada tulisan teman-teman, publish. Ya, kalau itu sudah terbit. Tapi kalau belum, nanti tulisannya di sini requested. Ya, benar nggak? Atau draft ya. Kalau kan teman-teman belum mempublish. Ketika diklik request publish, di sini akan berubah bukan draft tapi requested. Pak, bagaimana caranya tahu caranya udah publish? Ada tulisan di sini teman-teman, publisher. Ya, publish ya, publish it ya. Setelah itu baru teman-teman cara untuk meng-share linknya gimana? Teman-teman tinggal klik aja yang ada di dalam judul. Nih, ini kan. Terus bagaimana tahu jumlah yang sudah melihat ini ada views, teman-teman. Itu artinya sudah dibaca ya atau dilihat. Pak, kok draft aja sudah ada yang melihat? Ya iya karena yang melihatnya kita sendiri ya.
Ya itu mah yang melihatnya kita sendiri. Waduh, belum apa-apa udah ada yang melihat, Pak. Ya kita tadi kan bolak-balik gitu. Nah, sekarang teman-teman ya cara meng-share linknya gimana? Ini klik dulu teman-teman di judul ya, di title di bawah di judul klik ya. Nah, ini akan muncul ya, muncul nggak teman-teman artikelnya di laptop di handphone Anda yang saya tampilkan. Muncul ya. AI dalam ini bingkai ke ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Salam ini ada sejahtera, iklannya Om tuh. Swastiastu, Nama Budaya, Salam Nah, Kebajikan. dari sono. Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat. Oke. Sesudah itu ini di alamatnya teman-teman, lalu klik di blok semuanya, di blok yang paling bawahnya, lalu di copy. Nah, lalu di copy teman-teman. Ya. Setelah di copy, lalu kirimkanlah ke grup KKN. Dituliskan kelompok 1 atau kelompok RW berapa gitu ya. Itu lalu dibagikan teman-teman. Karena itu artinya Anda sudah selesai. Ini misalnya saya bagikan ya tulisan saya di link. Nah, saya enter. Tuh, itu sudah jadi artikelnya aku. Sudah selesai deh, Maaf, teman-teman. Gitu, maaf ya. Bapak yang tadi punya saya udah ke publish. Aduh, gimana cara hapusnya ya Pak? View-nya udah langsung banyak padahal baru satu paragraf. Cara View-nya udah berapa? menghapusnya Pak. Udah 17. Oh ya, mungkin ada orang penasaran ada judul apa gitu ya. Itu Iya, memang enaknya di ini gitu. Tapi tulisannya coba sok Anda balik ke ini, tulisannya publish atau masih draft? udah publish Pak. Tulisannya publish atau draft di sininya nih, punten. Bentar. Bukan di ininya ya. Anda klik yang di artikelnya tadi ya. Ini tulisannya publish atau draft seperti ini atau requested. Tulisannya sudah published statusnya. Ini kayak ini udah view udah 21, udah publish Pak. Ya, di dekat kan ada view, ada status, tulisannya udah published atau masih requested. Pub eh tapi statusnya draft, tapi kok view-nya saya itu ya Pak ya? Iya, Oh, gitu ya. oke 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 oke. Ya, Terima gitu. kasih. Nanti nanti kalaupun misalnya udah terlanjur publish pun masih bisa diedit teman-teman. Ini misalnya saya ya, ini sudah publish. Saya klik action, masih bisa saya edit teman-teman. Gitu. Ya. Oh, itu tadi yang lihat punya kita sendiri ya kalau masih statusnya draft. Iya. Ya. Oke, Pak, Oke. ngerti Pak, paham. Ya, Paham. baik. Ya. Oke, kalau begitu mungkin karena sudah jam 5:30 juga, satu lagi Kompas tapi agak lama juga. Jadi kita langsung saja di nulisnya nanti di artikel ini ya, di Retizen saja. Nanti teman-teman setelah menulis artikel, ya, bentar saya. Nanti jangan lupa ditulis di bawahnya, teman-teman setelah selesai nulis nih ya, setelah selesai nulis. Nanti teman-teman tulis di sini penulis nama Anda. Ya, nggak usah pakai NIM juga nggak apa-apa sih. Tulis aja nama Anda, koma namanya siapa, lalu DPL-nya siapa. Ya, setelah Oke. Anda selesai menulis di halaman yang terakhir, ya. Setelah Anda selesai nulis, tulis penulis DPL. Karena kalau nggak ditulis saya nggak tahu ini kelompok ini siapa aja, DPL-nya siapa. Karena kan di sini akunnya akun Anda, ya, akunnya salah seorang saja. Bukan artinya setiap orang nulis ya, enggak ya. Satu kelompok Ya, itu satu akun aja, pakai akun yang siapa. Tapi kalau mau bikin ya. akunnya sok, terserah. Ya, menulisnya pun Pak, saya mau bikin tulisannya lebih dari satu, boleh nggak? Mangga, silakan. Karena nanti itu akan dibukukan, teman-teman. Ya, akan dibukukan. Maaf Pak, izin tanya. Ya, Kalau memasukkan foto lebih dari satu, langkah-langkahnya sama seperti tadi. sama. Itu kan tadi ada plus ya. Ya, Iya. Oke. ada plus tadi kan. Ya. Nah ini mana ya? Tadi saya contohkan dulu. Ini saya contoh ya. Apa? Sorry.
Ya, saya contohkan tadi sarapan diburu viral. Saya kan udah memasukkan 2 foto nih. 1, 2 ya. Tinggal caranya gimana? Ya diklik ini ada plus add. Klik image gitu ya. Kalau mau link YouTube ya tinggal linknya diisi. Nah, ini alamat YouTube-nya apa gitu loh. Ya. Misalnya saya search dulu YouTube ya. Misalnya nih ya, ini saya contohkan dulu aja. Saya contohkan dulu YouTube. Nah, ini ya. Ini saya klik link paste. Sorry. Nah, klik ya. Nah, ini sudah ada nih teman-teman. Ini udah akan muncul nanti linknya. Gitu loh. Iya. Klik nanti sebagai video akan muncul. Ya. Saya Ada delete dulu. gambarnya. Oke. Kenapa ya? Sudah teman-teman ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa kan proses menulisnya juga belum ya, teman-teman tulis dulu. Ya. Saya ulangi lagi, tulisannya minimal 600 kata. Ya, 600 kata. Tadi cara menghitung katanya bisa dilihat. Ini nanti ini saya rekam juga ya. Setelah selesai saya bagikan. Ya. Itu saja mungkin ya teman-teman semua karena sudah jam 5:30 ini. Ya, nanti videonya bisa dipelajari lagi ya. Tulisan Baik, temanya Pak. boleh pilih salah satu, mau saat program pendidikan ataupun ekonomi keluarga. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan.